Guys, what's up? Well, kali ini aku mau bacain energinya Aries. Hai Aries, ya. Pesan semesta untuk Aries, Sun, Moon, Rising, Ascendant Aries, right? Bulan November 2024 ini channel reading, so bisa resonate bisa enggak untuk semua Aries. Jadi tonton video yang lain juga yang sesuai bercat kamu di Sun, Moon, Rising dan ya. Aries, oke. Ya, general reading bisa cocok bisa enggak, catat poin penting-pentingnya ya, kalau ada yang penting aku perlu dicatat. Oke. Ya, pesan semesta untuk Aries November 2024. Oke guys, dan aku merekomendasikan produk-produk yang ada di bawah ini, yang di pojok kiri video ya, ada link produk. Itu produk yang akhir-akhir ini aku pakai. Kamu kalau tertarik bisa aja belanja lewat situ. Beberapa produk ya mostly sih oke ya aku pakai. Oke, pesan semesta Aries. Oke, aku akan ambil 7 kartu. Four of Wands, Three of Pentacles, King of Swords, Ten of Pentacles, the Emperor, the High Priestess, Five of Wands Aries. Oke, dan satu kartu Oracle untuk Aries. Retreat to the natural world. Go where you feel most alive. A peaceful forest, the mountains, your local park. Let the ocean roar through you. Be revived by nature wonder. Oke, nggak tahu bacanya salah atau enggak ya. Oke, well, Four of Wands. Oke, Aries. Jadi aku rasa mungkin saat ini ya, atau saat-saat kemarin sebelumnya kamu lagi membangun ya, maybe kerajaan kamu, atau membangun rumah kamu, atau membangun diri, bisa aja membangun personal branding juga bisa. Intinya di sini kamu tuh sedang berproses membangun identitas kamu, atau membangun karir kamu, membangun pekerjaan kamu, membangun pundi-pundi kekayaan kamu, bisa aja ya. Jadi kamu lagi berproses untuk membangun di sini ya. Bisa membangun image, membangun personal branding, membangun karir, apapun ya. Ya, kalau kamu sedang berproses membangun, bisa membangun rumah juga, maybe this is your energy. Pesannya buat kamu. Oke. Apa sih pesannya ya? Semesta ini ada Three of Pentacles kebalik ya. Gitu. Oke, well, kamu lagi proses ngebangun nih. Ada Three of Pentacles tapi kebalik. Oke. Di sini aku rasa ada sesuatu yang, ini bisa kamu catat ya poinnya ya. Ada sesuatu yang perlu kamu cari tahu. Ya. Kenapa kamu mau melakukan ini, atau kenapa kamu perlu membangun personal branding atau perlu membangun karir gitu ya. Kenapa kok muncul Three of Pentacles di awal? Kenapa kamu disuruh cari alasan? Maybe ada sesuatu di balik itu yang nantinya kamu akan paham bahwa oke, ternyata misi jiwaku ini. Oke, ternyata PR ku ini. Oke, ternyata aku punya karma-karma, dan ternyata saat ini aku harus mengerjakan ini. Gitu. Apapun nanti jawabannya, apapun nanti pikiran yang akhirnya menyimpulkan kamu punya alasan atau pikiran yang gue jawabannya seperti ini, A, B, C, D gitu. Tidak lain tidak bukan, ini adalah pesan dari Tuhan bahwa kamu
di sini ini, kamu saat ini, berdiri saat ini, lagi membangun pondasi hidup kamu, right, gitu. Tidak lain tidak bukan adalah untuk kamu supaya benar-benar jadi orang yang punya tujuan yang jelas, punya meaning yang jelas, punya visi misi yang jelas gitu ya. Tuhan kasih hidup ke kita pasti ada tugasnya. Intinya kurang lebihnya seperti itu. Dan kamu disuruh cari jawabannya sendiri di sini. Ya, kenapa sih kok disuruh nyari? Which is ini kadang nggak penting deh gitu. Mungkin ada yang komentar begitu. Aku rasa pasti ada alasan dimana mungkin saat ini kita nggak akan paham bahwa kenapa kita harus cari tahu gitu ya, kenapa kita harus cari jawaban. Mungkin kita saat ini nggak paham dan menganggap ini nggak penting, ini nggak harus dilakukan. Tapi mungkin setahun, 2 tahun, atau bahkan 10 tahun lagi mungkin kita akan paham, oke, ternyata jalannya ini toh. Oke, bisa aja ini belum jalan akhir, belum ending, tapi oke, kenapa aku harus melakukan ini dulu? Karena ini adalah mungkin PR-ku untuk aku lebih menjadi orang yang luar biasa lagi, menjadi orang yang kaya raya lah, atau menjadi orang yang bener-bener dalam nih gitu. Gimana ngejelasinnya? Oke, Aries ya. Jadi kamu cari jawabannya sendiri di sini. Perlu guidance? Kalau kamu perlu ya silakan. Kalau butuh, kalau nggak butuh nggak apa-apa. Ini bisa dipandu sendiri ya, bisa kamu refleksikan sendiri, kamu bisa cari-cari jawabannya sendiri gitu. Tapi kalau kamu perlu panduan ya bisa aja kamu konseling, right, gitu. Oke, King of Swords, ya ini Three of Pentacles juga, sorry. Ada sesuatu di mana kamu juga harus tahu nih, apa yang kamu bangun ini benar-benar apa yang kamu inginkan, atau apa yang kamu butuhkan, atau hanya sekedar gue butuh validasi orang nih gitu. Jadi mungkin ini masuk di pembahasan tadi yang aku bilang di awal gitu ya. Kenapa kamu disuruh cari jawabannya? Ya mungkin apakah ini benar-benar yang kamu mau, apakah ini benar-benar yang kamu inginkan di hidup ini, atau hanya sekedar gue butuh validasi orang, gue butuh sukses kayak orang lain gitu ya, gue butuh duit banyak semiliar kayak orang lain gitu. Jadi ini nanti tidak lain tidak bukan ya untuk kebaikan diri kamu sendiri, untuk ketenangan diri kamu sendiri, untuk kedamaian diri kamu sendiri gitu. Jadi kita nggak hanya sekedar mengejar sukses untuk mendapatkan validasi orang lain gitu ya, atau untuk balas dendam gitu, enggak. Tapi memang kita ingin berada di sana ya karena keinginan kita sendiri, karena kita pengen hidup nyaman, pengen hidup damai, tentrem, gak banyak pikiran gitu ya. Oke, ya pesannya jadi sangat dalam ya, gitu, spirit banget di awal ini udah openingnya begini, right, gitu. King of Swords dan Ten of Pentacles, the Emperor, alright. Di sini aku rasa ketika kamu sedang berproses membangun gitu ya, terkadang ada sesuatu yang kita jatuh gitu ya, and then akhirnya jatuh bangun gitu. Ini apa ya? Ya, kita berproses membangun diri, membangun pekerjaan, atau membangun perusahaan kita, membangun sekolah, membangun kepintaran kita supaya kita nggak bodoh gitu. Dan kita kadang di tengah-tengah ada cobaan, kita jatuh ya gitu. Itu kita memang ada sesuatu, pasti pelajaran yang besar di balik itu semua. Dan mungkin kita nggak bisa nemuin itu sekarang jawabannya, tapi mungkin nextnya kita akan nemu itu. Dan tidak lain tidak bukan adalah untuk membuat diri kita tuh semakin kuat, semakin mungkin lebih disiplin. Jadi kenapa sih jatuh lagi gitu? Mungkin kita masih ada sesuatu yang belum benar-benar tepat yang kita lakukan gitu. Jadi mungkin kita kurang disiplinnya, kurang nih. Kita kurang menghargai orang lain, bisa aja. Kita kurang mencintai diri kita, bisa aja. Ini yang sering kali terlupakan gitu. Kita
fokus membangun diri, membangun, tapi ada hal lain di dalam jiwa kita, di dalam diri kita yang terlupakan, and then kita lost, ya, kita kehilangan diri gitu. Seringkali itu nggak kita sadari, and then kita akhirnya menyakiti diri kita akhirnya mungkin sakit secara fisik, sakit secara mental, dan kita nggak sadar kenapa tiba-tiba kita sakit, kita depresi gitu. Padahal tidak bukan itu karena sikap kita pada diri kita yang tidak terlalu memperdulikan, yang tidak terlalu mencintai gitu ya. Dan ya, poinnya di sini adalah kamu harus lebih memperhatikan diri kamu, mencintai diri kamu lebih dalam lagi dari apa yang sebenarnya saat ini sedang kamu bangun, ya gitu. Jadi itu sih poinnya. Semoga bisa diambil ya poin-poin utamanya, poin-poin pentingnya. Oke, Aries, aku izin minum dulu ya. Dan ini ada Ten of Pentacles ya. November ini buat Aries, oke, aku rasa ada potensi yang bagus di sini ya. Ini muncul prediksinya. Ada potensi yang bagus untuk kamu menghasilkan uang lebih banyak, untuk kamu menghasilkan networking atau jaringan itu bisa lebih banyak juga. Dan tentu ini juga tergantung bagaimana diri kita gitu. Kita ada blocking energi nggak gitu, kita ada limiting belief nggak gitu. Ketika itu nggak ada, maka kita akan easy untuk ngedapetin uang lebih banyak, untuk ngedapetin jaringan, peluang lebih banyak juga gitu, right gitu. Dan seringkali kita tahu bahwa kita punya prediksi yang bagus di bulan November, let's say gitu, tapi diri kita mungkin tidak align dengan energi itu, akhirnya kita nggak bisa ngedapetin itu dengan optimal, dengan maksimal gitu. That's why pentingnya kita untuk mengatur vibrasi kita ya gitu. Kita harus selalu happy gitu, meskipun kadang kita nggak bisa atur, kontrol kita selalu happy, selalu enjoy, nggak bisa gitu. Tapi ketika kita lagi down, lagi sedih, lagi galau, kita sadari emosi itu, kita sadari, dan kita harus kita salami dulu, nggak apa-apa, kita rasain dulu, nggak apa-apa gitu ya. Nggak kita ignore, nggak kita abaikan, tapi kita setelah tuntas semuanya, kita switch ke vibrasi yang bagus lagi, kita optimis lagi, kita semangat lagi gitu. Sometimes ini nggak gampang untuk kita switch dari energi yang nggak oke ke yang oke gitu ya. Aku rasa perlu kesadaran ya, nomor satu, kita perlu kesadaran yang tinggi untuk itu ya. Tanpa kesadaran kita akan pasti kesusahan untuk nge-switch energinya, nge-switch vibrasi kita, nge-switch vibe mood kita tuh pasti akan susah. Alright. The Emperor, The High Priestess, dan Five of Wands. Jadi ketika kamu fokus dalam membangun apapun yang saat ini sedang kamu fokuskan ya, membangun diri, karir, dan sebagainya, The Emperor, kamu harus meyakini bahwa kamu tuh sangat bisa mengusahakan apapun yang kamu mau gitu ya. Kamu sangat, tidak ada yang tidak mungkin lah ya bahasanya gitu. Jadi ketika kamu menginginkan A dan kamu benar-benar fokus, kerja keras, ya tentu sangat bisa. Di sini tuh peluangnya ada, right gitu. Tapi ketika kamu optimis, tapi kadang ada nih tanpa kamu sadari keraguan gitu, meskipun itu cuma secuil, itu bisa ngerusak semuanya. Jadi sometimes ngatur energi vibrasi memang gak gampang ya gitu. The High Priestess dan Five of Wands, hindari hal-hal yang membuat pertengkaran, hindari hal-hal yang membuat konflik, hindari hal-hal yang membuat kamu punya pergolakan batin. Ini termasuk juga kamu jika punya circle yang toksik ya, kamu hindari ya. Ini akan merusak kamu punya suasana, merusak pikiran kamu, merusak energi kamu, karena energi menular, right gitu. Dia mood swing gitu, kita jadi ikutan mood swing tanpa kita sadari. Tiba-tiba kita males, pengen tidur aja ya, atau pengen makan, dan akhirnya kita nggak kerja, nggak ngapa-ngapain, right? Jadi hindari hal-hal yang membuat konflik batin, konflik pikiran, hindari hal-hal yang bikin galau ya. Bisa dari tontonan-tontonan yang negatif ya, kamu bisa kurangi itu. Aku
bukan berarti kamu nggak boleh nonton film horor dan enggak, tapi selagi kamu bisa kayak protect, it's fine gitu ya. Tapi kalau kamu nggak bisa proteksi ya mungkin perlu dihindari ya gitu. Jadi tidak melulu harus akhirnya harus yang positif-positif, enggak juga gitu. Selagi kita bisa apa ya, kontrol diri kita, it's fine ya gitu. Alright gitu. Oke. Di High Priestess, oke, di sini pesannya, pesan untuk Aries November, right? Bentar ya. Harus ada, ini balik lagi ke The Emperor, harus ada ketegasan di sini, ketegasan untuk diri kamu ya gitu. Jadi tegas di sini mungkin di saat misalnya nih kamu harus disiplin saat ini tapi kamu tidak disiplin, jadi kamu harus tegas nih, tegas dengan keputusan yang kamu ambil, tegas dengan tanggung jawab yang kamu ambil gitu ya, dan tegas pada hal-hal yang bisa mengacaukan, termasuk mungkin kamu kalau people pleaser ya gitu, dan kamu ini berdampak pada kebaikan diri kamu harus belajar say no ya gitu. Jadi harus ada belajar tegas, belajar bilang tidak untuk hal-hal yang merugikan kamu, untuk hal-hal yang mengganggu ketentraman jiwa kamu. Jadi kamu harus belajar kata tidak ya. Dan di sini bentar ya, aku perlu waktu nih untuk baca ini nih. High Priestess. Oke. Aku rasa kamu perlu mempertahankan orang-orang yang baik, orang-orang yang tulus di lingkungan kamu, orang-orang yang positif di lingkungan kamu. Jadi sebisa mungkin jangan kecewakan mereka gitu ya. Dan ketika kamu misalnya menyanggupi A, ya udah kamu tetap konsisten dengan A tadi, jangan tiba-tiba B, tiba-tiba C, dan tiba-tiba D gitu ya. Jadi ketika kamu bilang oke, nggak apa-apa gitu ya, ya udah oke, nggak apa-apa berarti. Jangan tiba-tiba oke, nggak apa-apa tapi ya terakhir komplain, terakhir kamu minta sesuatu yang di luar kemampuan orang tersebut atau teman kamu atau keluarga kamu. Oke, dan The Express ini aku rasa kamu perlu di bulan November ini kayak lebih mencintai diri sendiri, tapi tidak hanya mencintai diri sendiri juga, tapi kamu juga perlu kayak mencintai orang-orang yang ada di sekeliling kamu. Tentu orang-orang yang tulus ya gitu, yang toksik mah harus di cut off sebenarnya ya gitu. Orang-orang yang kamu sadari mereka selalu ada buat kamu di saat suka dan duka, orang-orang yang selalu support kamu ya, kamu support balik mereka ya. Jadi ada take and give and take ya gitu ya, mutual ya, mutualisme, right gitu. Oke. Susah banget cari ya itu ya. Oke, Aries, jadi kurang lebihnya poin-poinnya itu tadi sih pesannya, dan kamu sangat bisa ngedapetin lebih banyak potensi atau peluang, atau ya kalau kamu misal cari peluang baru bisa di bulan ini November, bisa, right gitu. Oke, then lead to the natural world ya. Untuk ngebantu kamu tetap berada pada vibrasi yang oke, kamu bisa pergi ke tempat forest, gunung, hutan gitu ya, atau ke taman kota, bisa local park ya. Jadi kamu bisa grounding ke alam, kamu bisa menyatukan diri kamu dengan alam semesta gitu ya. Maybe pergi ke pantai gitu, meditasi, kamu berbaur dengan alam gitu ya. Kamu nurturing ya natural world ya gitu. Jadi untuk ngebantu kamu supaya tidak gampang ke-trigger hal-hal yang negatif juga ya. Tapi terkadang kita tuh kenapa sih masih gampang ke-trigger itu juga alarm gitu. Jadi memang ada hal nih yang memang gue ke-trigger ini, berarti memang ada yang belum beres nih di hal tersebut. Jadi perlu diperbaiki atau perlu diselami kembali, atau perlu memang kita butuh healing untuk itu, right gitu ya.
Oke, Aries, jadi kurang lebihnya seperti ini. Semoga bermanfaat untuk Aries. Semoga apa yang kamu bangun bisa berhasil. Semoga apa yang kamu fokuskan bisa berhasil di sini, dan lakukan yang terbaik yang bisa kamu lakukan saat ini, ya. Gitu, dengan bangun komunitas-komunitas yang positif di lingkungan kamu. Oke, thank you so much for watching this video. See you next time. Sampai ketemu di next video. Thank you banget. Semoga kita semakin baik, semakin berlimpah, semakin mencintai diri kita, semakin sukses, semakin banyak uang. Thank you, bye.